Pagi Ibu Haryati. Selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah. Ini sehat. kita semua sehat. Alhamdulillah Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu Haryati saat mengajar? Perasaan saya setiap hari saat mengajar ya, rasa senang, Iya. ada kasih sayang terhadap anak-anak kita semua. Oh, gitu. Iya. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, selama pembelajaran yang udah Ibu lakukan selama ini, apakah ada kesulitan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Ibu bisa bercerita kepada saya. Kesulitannya adalah pada waktu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, kemudian kondisi anak yang ya kurang-kurang memungkinkan ya, karena kebetulan di kelas saya ini ada satu anak yang termasuk ABK. Ya, tapi anak tersebut itu sekolahnya campur jadi satu dengan sekolah kita, sedangkan kita ini bukan sekolah inklusi. Sehingga kalau kondisi anak ini yang ABK itu ya, dari rumah sudah nggak tahu kurang, mungkin ada masalah atau mungkin dia kecapean, itu selalu di kelas itu dia selalu bikin onar, sehingga sebelumnya pembelajaran sudah kita tata sedemikian rupa ya, akhirnya ada satu anak yang membuat situasi itu menjadi kurang nyaman bagi teman-temannya karena dia suka mengganggu, nah jahil sama teman-teman. Iya. Kalau begitu, saat saya datang untuk melakukan kegiatan supervisi, hal-hal apa yang perlu saya amati secara lebih spesifik, terutama tadi saat Ibu mengalami kesulitan dengan murid ABK itu tadi, Ibu? Terutama untuk membantu ada anak yang ABK itu tadi ya. Ya, jadi nanti bisa posisi mbaknya waktu supervisi itu bisa duduk di tempat yang lebih dekat dengan anak tersebut. Nah, sehingga meskipun tidak bersebelahan, tapi agak di belakangnya atau apa, pokoknya lebih dekat, sehingga anak ini jadi apa ya, tidak sering membuat masalah ke teman-teman yang lain. Oh iya, baik. Lalu menurut pengalaman Ibu selama pembelajaran di kelas selama ini, bagaimana performa dan juga keterampilan yang telah Ibu tunjukkan saat mengajar di kelas Ibu? Apakah Ibu sudah merasa sudah sangat baik, atau merasa cukup saja, atau merasa ada kurang dan harus ada yang diperbaiki? Itu bagaimana menurut pendapat Ibu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, memang kita tidak boleh selalu menganggap apa yang kita lakukan itu sudah baik. Nah, memang betul kita punya anggapan apa yang kita lakukan sudah baik, tapi kita tidak boleh merasa cepat puas apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik. Kita harus selalu mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Oh iya, baik. Kalau begitu, hari apa dan juga jam berapa saya bisa melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu? Antara hari Senin sampai dengan hari Kamis, itu proses pembelajaran anak-anak itu mulai jam 7 sampai dengan jam 2. Nah, ya. Oh, baik. Saya usahakan akan datang pada hari Senin dan juga jam yang sudah Ibu sebutkan tadi, Ibu. Lalu untuk kontrak atau kesepakatan kegiatan supervisinya, ini ya, Ibu ya. Selamat siang, Bu Nadila. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Oh iya, terima kasih, Bu. Ada keperluan apa ya, Ibu datang kemari? Oh iya, begini Bu Nadila. Jadi kemarin saya sudah membuat janji untuk melakukan kegiatan supervisi dengan Ibu Haryati dari SDN Lidah Kulon 3 yang mengajar kelas 5. Tetapi saya besok itu ada kendala untuk melakukan kegiatan supervisi, Ibu, karena harus melakukan kegiatan supervisi di sekolah lainnya. Jadi saya kesini untuk meminta bantuan Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi menggantikan saya, Ibu. Bagaimana? Apakah bersedia begitu, Ibu? Untuk RPP dan kontraknya boleh saya lihat, Ibu? Oh iya, Ibu, RPP-nya dan juga kesepakatannya ini. Saya lihat dulu ya. Oh iya, Ibu. Baik, mungkin saya usahakan ya, Ibu ya. Oh iya, terima kasih banyak Bu Nadila karena sudah bersedia membantu saya. Sama-sama, Ibu. Oh iya, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih, Bu.
asam kunyit madu itu kalau dihubungkan dengan zat campuran itu termasuk campuran apa? Campuran heterogen. Mengapa kamu bisa mengatakan campuran heterogen? Karena apa? Tidak tercampur sempurna. Seperti ini hanya kunyit sedikit. Tapi yang diperhatikan ini di bawah ini ada endapannya kan? Ya, berarti tidak tercampur sempurna. Mengapa kok kelihatan sedikit soalnya mau tidak bisa dihirup kunyit cuma sedikit. Andai kata sebut kunyitnya banyak, nanti endapannya juga. Pokoknya meskipun ada sedikit, kalau ada endapan, namanya tidak tercampur sempurna. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah saya amati ketika pembelajaran? Perasaan saya dan perasaan pada umumnya ya semua guru kalau sudah selesai pembelajaran kemudian kita dari proses awal sampai akhir itu sudah terlaksana semua ya kita sudah merasakan. Dan juga apabila di akhir pembelajaran setelah kita mengadakan evaluasi sebagai feedback dari proses pembelajaran itu di mana hasilnya itu cukup memuaskan ya kita merasa senang, merasa lega berarti tujuan kita tercapai. Lalu apakah target yang sudah Ibu buat ini menurut Ibu sudah tercapai? Alhamdulillah kalau yang pembelajaran kemarin ya kalau menurut pengamatan saya lihat dari hasil evaluasi anak-anak insya Allah tercapai semua sesuai dengan tujuan daripada evaluasi saya. Kemudian setelah saya amati kemarin mengenai bagaimana Ibu mengajar di dalam kelas, Ibu sudah mereview materi sebelumnya. Lalu Ibu ini sudah sangat komunikatif, yaitu dengan tanya jawab kepada siswa. Lalu yang kedua ini Ibu sudah menggunakan media untuk menunjang pembelajaran, contohnya menggunakan proyektor. Lalu menyampaikan materi ini sudah cukup jelas dan sangat runtut. Lalu mengajak siswa untuk praktek langsung dengan dibagi berbagai kelompok, lalu bisa mengendalikan kelas. Kelas kemarin itu bisa sangat kondusif. Lalu melakukan evaluasi setelah pembelajaran dengan menanyakan kembali materi yang telah diajarkan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran. Yang terakhir, Ibu juga sudah memberikan pekerjaan rumah atau tugas di rumah untuk para siswa-siswinya. Seperti itu, Ibu. Dengan tadi yang sudah saya sampaikan, saya harap Ibu bisa mempertahankan saat Ibu mengajar di dalam kelas. Seperti itu ya, Ibu. Kalau begitu, terima kasih Ibu sudah bersedia melakukan kegiatan supervisi kali ini. Terima kasih ya, Ibu.